Kabupaten Blitar adalah bumi para raja, atau biasa kita sebut dengan The Land of Kings. Tempat yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah raja-raja Nusantara. Letaknya yang berada di ujung selatan Pulau Jawa dengan kontur pesisir berpadu dengan pegunungan, membuat Kabupaten Blitar dapat menempatkan sektor pariwisata sebagai penopang perekonomian di samping peternakan dan juga pertanian. Salah satu mutiara tersembunyi di ujung utara Kabupaten Blitar adalah Desa Tulungrejo. Desa wisata yang meracik kearifan lokal menjadi sebuah daya tarik pariwisata, memadu padankan budaya, potensi alam, dan keberagaman menjadi sebuah nilai pemberdayaan bagi masyarakat. Desa yang penuh dengan toleransi, kolaborasi, dan semangat juang dari seluruh warganya. Maka tidaklah salah jika Lembaga Administrasi Negara dan Pemerintah Provinsi Maluku memilih Desa Tulungrejo sebagai lokus visitasi kepemimpinan nasional. Tulungrejo dianggap mampu mewujudkan rekayasa sosial budaya berbasis kearifan lokal dalam mendukung stabilitas pembangunan daerah. Tulungrejo, part of the Land of Kings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari peserta pendamping pelatihan kepemimpinan nasional ke-25 dari Provinsi Maluku. Itu dari pendamping desa dan juga pendamping lokal desa. Kita peserta visitasi PKN 2 Angkatan 25, kita mengadakan visitasi di Desa Tulungrejo, Kabupaten Blitar. Prinsipnya kita mengikuti kurikulum lah, model schedule yang dilaksanakan oleh LAN yang sekarang diaktifkan kembali ke tingkat desa. Jadi kita jumlahnya 16 orang, peserta murni, berasal dari kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Yang kita laksanakan dalam visitasi itu berbasis laporan kelompok, perorangan, dan polisi brief yang nanti kita tuangkan, kita laporkan kembali setelah penugasan visitasi selesai. Yang kita harapkan di sini kita banyak belajar, Pak, pengembangan pariwisatanya, desa, lompatan desa dari desa tertinggal ke desa berkembang, selanjutnya mungkin menuju kepada desa maju. Nah, kita harapkan apa dengan kunjungan kita kali ini, mungkin 5-10 tahun ke depan kita diperkenankan balik ke sini sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik dan bisa menjadi model percontohan bagi desa yang ada di Provinsi Maluku. Pertanyaan kenapa sehingga desa ini dijadikan sebagai lokus, karena tadi kami sampaikan bahwa ternyata desa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Biasanya visitasi PKN 2 itu diarahkan itu ke luar negeri, ya, ke daerah-daerah negara-negara yang berkembang. Tapi ternyata dari kondisi saat ini di Indonesia, di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang berkembang, salah satunya adalah desa Tulungrejo. Ini adalah merupakan sebuah prestasi yang harus kita apresiasi karena lahir ide-ide dan gagasan-gagasan baru dari pimpinan-pimpinan yang berada pada daerah-daerah yang terpencil selama ini di Indonesia. Ternyata harus kita berikan apresiasi karena di sini sudah mengimplementasikan yang namanya sistem kepemimpinan nasional, baik kepemimpinan digital, kepemimpinan partnership, kepemimpinan kewirausahaan sampai pada tingkat aspek-aspek kolaborasi dan yang lain sudah dikembangkan. Ya, makanya lokus ini kami jadikan sebagai salah satu
tujuan untuk bisa menjadi semangat dan pembelajaran buat kami kembali. Melihat perkembangan ya, lompatan yang besar dari desa Tulungrejo. Tulungrejo ini, memang implementasi dari digitalisasi khusus di pariwisata ya, sektor pariwisatanya juga perkembangannya signifikan. Misalnya dengan video-video pendek yang dihasilkan, desa Tulungrejo itu bisa menjadi walaupun perdana, bisa menjadi juara di tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, implementasi pariwisata berbasis digital ini yang bisa juga kami implementasikan nanti mungkin di desa-desa desa-desa wisata yang ada di Provinsi Maluku, minimal sehingga perkembangan apa yang ada di Tulungrejo ini bisa kita tiru dan kita modifikasi mungkin untuk dikembangkan di Provinsi Maluku. Desa ini saya lihat didominan oleh pemuda milenial. Tadi saya juga melihat sekdesnya juga sekdes pemuda, dan memang sangat kreatif karena suatu desa ini bisa mumpuni ketika sumber daya manusianya bisa memiliki inovasi yang baik sehingga untuk menunjang desa ke depan lebih maju. Tulungrejo hebat. Perkenankan Pak, dengan waktu yang begitu singkat yang diberikan kepada kami, dari kemarin hingga malam kami mencoba untuk menyusun laporan observasi dan pengamatan serta rangkuman hasil wawancara dan diskusi yang telah kita laksanakan kemarin. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah kami telah menghasilkan bentuk laporan sebagai kewajiban penugasan kami, dan pada saatnya nanti akan dipaparkan langsung oleh salah satu peserta, yaitu Pak Fahri selaku Kepala Bapeda Kota Tual, untuk menyampaikan apa yang menjadi rumusan penulisan kami. Kiranya nanti dapat diboboti juga, dikoreksi juga, diberikan saran dan masukan apabila Bapak-Bapak narasumber merasa belum ada yang lengkap ataupun masih kurang. Yang saya banggakan sahabat saya Pak Sekretaris Desa Mas Suherlan, ya, Sohendar yang kami hormati. Nah, dari laporan yang telah disusun oleh seluruh anggota kelompok, kami minta waktu kurang lebih 5-7 menit saja untuk menyampaikan. Nah, ternyata desa ini itu sudah memanfaatkan aspek SDGs. Itu ada SDGs ini adalah kebijakan nasional bagi seluruh desa, bagaimana menggunakan APBDes berbasis SDGs. Jadi dari 17 goals yang ada, desa ini sangat memperhatikan pada 2 goals. Nah, ini ditandai dengan peningkatan IDM. Peningkatan IDM terutama dari tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Ada 2 yang ditempuh, yaitu inovasi yang berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi yang berkaitan dengan social culture engineering. Nah, social culture engineering ini yang paling penting, karena apa? Proses transformasi itu yang paling penting itu adalah manusianya. Izin ke bapak-bapak peserta, bukan menggarami lautan nih, bapak-bapak pasti sudah sangat lebih expert ya Pak, tapi memang kita tangkap tadi bapak-bapak sudah bisa mengcapture lah, menangkap ya untuk apa saja yang ada di sini, kemudian lesson yang didapat dan keunggulan-keunggulan yang bisa dikembangkan, termasuk rekomendasi itu sudah menurut saya sudah on the track, dan ya nanti kita bisa lebih sampaikan lagi rekomendasi strategis ke pihak kabupaten yang mungkin bisa di follow up atau ditindaklanjuti nanti juga di level yang lebih tinggi. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih bahwa kami mendapatkan wawasan baru, ilmu baru dari bapak-bapak sekalian terkait apa yang harus kita tindak lanjuti ke depannya. Dan di sini memang untuk inovasi di Desa Tulungrejo
hanya sebatas melaksanakan sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya, kalau memang sudah sesuai berarti saya ketuk palu. Ya. Ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta visitasi Kepemimpinan Nasional yang begitu serius, begitu komitmennya tadi malam sampai hampir jam 2 malam, Pak, untuk menyelesaikan. Tentunya laporan ini akan kami tindak lanjuti. Kami buat nota dinas ke Ibu Bupati sehingga dinas terkait tahu ya apa yang harus diperbuat untuk desa Tulungrejo. Kami tahu ada 6 rekomendasi ya, mulai dari pertanian, pariwisata, UMKM dan sebagainya. Sehingga nanti akan kami buat nota dinas kepada Bupati sehingga Ibu Bupati bisa dinas terkait untuk menindaklanjuti di desa Tulungrejo. Blitar kutha cilik kang kawentar, dibeni Gunung Kelut kang ngayomi. Itu saja, nanti terusnya panjang aja. Tuh, jadi enggak nih ya. Miniatur Pura Sabtu Argos yang ada di Tulungrejo, Sidolanggeng. Selanjutnya terima kasih. Semoga ingat selalu Bung Karno, bisa dibawakan dulu. Terima kasih. Nilainya mungkin belum mencukupi apa yang menjadi kebutuhan Bapak di tempat ini, tapi kami mendapat masukan bahwa ada juga perbaikan yang akan dilaksanakan pada lokasi wisata. Kiranya bantuan kami ini bisa menjadi motivasi juga membantu Bapak dan perangkat dalam rangka menyempurnakan apa yang menjadi impian dan cita-cita dari warga Tulungrejo. Kiranya mohon diterima Pak Lurah. Terima kasih Pak. Dharma Nagari, Tulungrejo, Maluku. Dari Maluku, selamat datang di Sanggar Pamujan Candi Agung Pura Sabtu Argos Sidolanggeng, Dusun Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, Rahayu, Hong Wilaheng Sekaring Bawang. Halo Mas Bro, gimana kabarnya? Ya, kita sapa dulu ya. Ya, sahabat Dharma Nagari. Ya, kita hari ini berada di satu situs bersejarah dan ini juga lokus pariwisatanya Dharma Nagari, Desa Tulungrejo. Kecamatan Gandusari. Apa namanya? Ini Mas. Pura apa namanya? Pura Argo Sidolanggeng. Ya, Pura Argo Sidolanggeng. Sedulur-sedulur sekalian bisa sampai ya, bisa sama-sama nanti besok-besok bisa tiba di sini. Ibu Pertiwi bisa gitu loh, kemana kita membawanya ke situ, kata Tuhan kan, sampai di mana engkau memujaku sampai di situ aku menunjukkan wujudku ya, atau berkahku kan gitu. Iya, dan itu juga mungkin salah satu genggalan leluhur. Leluhur jaya di semesta, bangkit dan bangun gunung-gunung, tanah leluhur Gunung Agung Nuswantara. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok pelatihan dari Maluku yang sudah datang ke Candi Sabtu Argos Sidolanggeng, dan kami ucapkan juga terima kasih atas bantuannya
Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa datang lagi ke Candi Sabto Argo Sidolanggeng. Mantap. Darmanagari, yes. Tulungrejo, Rayo, Maluku, Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami kasih, kami hormati, selalu dan senantiasa berada di hati kami. Izinkan Pak, pada saat ini kami akan pamitan, dan pada kesempatan 2 hari yang lalu setelah kami tiba, barangkali ada tutur kata, perbuatan, dan sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dari tempat ini kami mohon maaf.